Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Malam ini malam Selasa, harusnya live-nya malam Minggu ya. Kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang haid, yakni istihadah. Istihadah yang nomor 4 adalah mu'tadah wairu mumayyizah. Mu'tadah wairu mumayyizah. Saya ulas kembali, mu'tadah itu berarti wanita yang sebelumnya pernah haid juga pernah suci. Baik sebelumnya itu haid sucinya memang normal atau juga istihadah. Tetap nanti dikatakan mu'tadah untuk penghukuman haid yang kedua. Sedangkan wairu mumayyizah itu berartikan darahnya itu tidak memiliki beberapa karakter, atau bisa dikatakan hanya memiliki satu sifat darah, atau bisa beberapa sifat darah tapi tidak memenuhi kriteria darah tamyiz itu ya. Nah, untuk hukumnya begini. Nanti pembagiannya sebenarnya mu'tadah wairu mumayyizah itu ada beberapa, tapi secara umum mu'tadah wairu mumayyizah ini nanti haidnya ikut adat. Ini perlu diketahui. Nanti begini, darah itu selama itu mumayyizah maka darahnya ikut tamyiz atau darah kuat. Baik mubtadaah mumayyizah atau mu'tadah mumayyizah, darah haidnya nanti diikutkan tamyiznya atau darah kuatnya, seperti yang pernah saya bahas. Sedangkan kalau untuk wairu mumayyizah, ini untuk kasus yang mubtadaah, dulu pernah kita bahas sehari semalam atau dikembalikan ke minimal. Ini berlaku untuk haid dan juga nifas. Jadi mubtadaah yang wairu mumayyizah nanti kembali ke minimal sehari semalam. Sedangkan yang mu'tadah yang kita bahas malam ini nanti hukum haidnya kembali ke adat ya. Tak ulas sedikit. Jadi mu'tadah nanti terbagi jadi dua ya. Mumayyizah sama wairu mumayyizah. Ini mumayyizah sama wairu mumayyizah. Ketika ini mumayyizah berarti sama dengan haidnya diambilkan dari tamyiz atau darah kuat, darah qawi. Sedangkan yang wairu mumayyizah ini nanti kita ambilkan dari adat. Nanti kalau nggak bisa dikembalikan pada adat karena beberapa kasus, maka nanti istilahnya mutahayyirah. Mutahayyirah itu artinya wanita yang bingung atau wanita yang membingungkan para ulama. Kenapa? Karena tidak bisa dicarikan hukum haidnya. Karena pakai tamyiz atau darah kuat nggak bisa, pakai adat pun juga tidak bisa. Alasannya kenapa? Ya karena adatnya atau riwayat sebelumnya tidak bisa dipahami atau dimengerti. Ini. Jadi singkat saja sebenarnya ya. Singkat saja, istihadah yang keempat adalah mu'tadah mumayyizah, wairu mumayyizah. Mu'tadah wairu mumayyizah, hukum haidnya dikembalikan pada adat. Hukum haidnya dikembalikan pada
adat atau disamakan dengan haid sebelumnya. Ini contoh bulan kemarin haidnya mungkin hari pertama sampai hari kelima. Ini haid, contoh haid ya, hari pertama sampai hari kelima. Terus sisa hari selama 25 hari, berarti sampai ke hari 30, ini sucinya, suci. Lalu bulan berikutnya tanggalnya terserah, tanggal 1, 2 atau 3. Pokoknya kita pahami bulan berikutnya ini keluar darah selama 20 hari. Selama 20 hari kita kasih darah, contoh merah ya. Darahnya merah. Ini dia statusnya mu'tadah karena sebelumnya pernah haid, dan istihadah pada kali ini tanggal 1 sampai tanggal 20, selama 20 hari keluar darah warna merah. Ini statusnya adalah wairu mumayyizah, darahnya satu karakter sifat. Maka ketika haid ini melebihi maksimalnya, yakni 15 hari ya, haid maksimal itu kan 15 hari, jadi ketika lebih ini istihadah. Nah, ketika terjadi istihadah seperti ini, 20 hari darahnya merah, maka bagaimana? Karena kalau kita mau mengambil hari, ini tidak bisa. Kalau cuma lihat darahnya, merah semua, mau ngambil 15 hari, itu kita juga perlu penguat. 15 harinya dari hari pertama sampai 15, atau dari hari kelima sampai 20. Ini kan sama secara kekuatan hukum, secara karakter sifat sama, jadi nggak bisa kita ambil acuan langsung ambil 15 hari. Caranya ketika seperti ini, ketika darah tidak memungkinkan kita jadikan acuan hukum haid, maka kita jadikan acuan riwayat haid sebelumnya, atau istilah kitabnya adat haid sebelumnya, yakni 1 sampai 5. Jadi yang kita jadikan haid berarti hari pertama sampai hari ke-5. Ini kita hukumi haid. Untuk sisa harinya berarti tanggal 6 atau hari ke-6 sampai ke-20 ini suci. Sehingga ketika ini kita perempuan belum sholat atau meninggalkan puasa, berarti harus dikodoi. Nah, ini mestinya untuk istihadah pertama, ini istihadah pertama atau haid pertama, itu memang punya potensi seorang wanita itu mengalami yang namanya kesalahpahaman. Dan di kitab pun juga dijelaskan begini, wanita yang pertama kali istihadah, istilahnya itu daur awal dalam kitab, istihadah pertama, itu sebelum hari ke-15 dia tidak berkewajiban mandi. Ya, sebelum hari ke-15 dia tidak berkewajiban mandi. Kenapa? Karena memang potensi darah itu masih mungkin ya. Potensi darah haid itu masih mungkin sampai hari ke-15. Jadi punya potensi akan jadi istihadah, juga punya potensi akan jadi haid normal. Nah, ini. Cuman kalau ini istihadah pengalaman pertama, kasus ini, ya normalnya ketika darah berhenti ya mandi. Tetap ketika darah berhenti ya mandi. Cuman itu tidak wajib sampai nyata-nyata melewati hari ke-15. Itu istihadah pertama. Cuman ini agak tidak memungkinkan untuk dilakukan ya, masa menanti itu menunggu. Kenapa? Karena wanita itu tidak bisa memprediksi hari ini akan istihadah atau hari ini tidak akan istihadah. Mungkin tapi tergambarnya begini.
wanita itu di dalam kitab dijelaskan ketika dia sudah memasuki usia haid, sudah memasuki waktu-waktu yang secara teori itu memang bisa dihukumi haid, tidak sakit, tidak karena jatuh atau tidak karena melahirkan, maka ketika keluar darah dia secara hukum dia haid. Ketika berhenti, saya hukum dia suci. Ini hukum yang diambil secara mudahnya. Di wanita yang keluar darah itu haid, ketika berhenti itu suci. Cuman ketika belum 15 hari, tetaplah dia mandi ketika berhenti darahnya. Tapi ketika sebelum 15 hari kok keluar darah lagi, 5 hari keluar darah. Terus hari ke-6-nya berhenti. Hari ke-7 keluar darah lagi. Lah di sini. Ketika hari ke-7 keluar darah lagi, berarti wanita tersebut seenggaknya menyadari darahnya itu tidak terus-menerus. Lah disinilah mandi di hari ke-6 ya, itu dia gagalkan. Untuk sholat dan ibadah yang ia lakukan itu tidak masalah, karena ini didasari ketidaktahuan atau didasari rasa yakin bahwa darahnya sudah berhenti. Jadi tidak masalah. Cuman ada yang bisa kita mengerti atau wanita itu sadari, darahnya itu masih memungkinkan berlanjut. Nah disinilah ketika hari ke-7 darahnya keluar lagi, ke-8, ke-9 keluar, lah hari ke-10 berhenti. Lah di hari ke-10 berhenti ini, wanita itu bebas, dia boleh mandi, boleh tidak. Kenapa? Karena dia punya prasangka, darahnya memungkinkan masih bisa keluar lagi. Jadi ini terpraktek di istihadah pertama, dia mungkin bisa memprediksi akan istihadah ketika ada kejadian darah berhenti lalu keluar lagi. Ketika kenyataannya setelah ke hari ke-15 kok memang berhenti, oh berarti haidnya normal. Ketika lebih dari 15 hari, oh berarti ini istihadah, perlu dicarikan hukumnya. Bagaimana cari hukumnya? Yang pertama tetap melihat karakter darahnya, karena kita membahas haid. Bahas haid itu berarti perlunya akan memahami darahnya. Kalau mengalami tamyiz, ambil darah yang kuat, hitam. Kalau yang bawahnya lagi merah, bawahnya lagi abu-abu ya, terus kuning, baru keruh. Nah, sesuai yang pernah saya jelaskan dulu. Nah, ini terkait mu'tadah wairu maizah. Jadi saya ulangi secara mendasar, sederhananya, mu'tadah wairu mumaizah, wanita istihadah yang sebelumnya sudah punya adat dan istihadah kali ini darahnya satu sifat, ini nanti kembali ke adat gitu ya. Kembali ke adat. Itu sederhana. Kalau yang kemarin mu'tadah mumaizah, kembalinya ke darah kuat. Itu mungkin penjelasannya untuk terkait mu'tadah ya sesederhana itu saja, nggak perlu terlalu dibuat rumit ya. Sederhananya mu'tadah wairu maizah, nanti haidnya ikut adat sebelumnya. Sudah. Sekarang akan saya sedikit jelaskan terkait adat. Adat itu ada dua sisi ya. Adat sendiri memiliki dua sisi yang harus dimengerti. Ya, ini istilahnya kodron dan waktan ya. Kadar dan waktu. Kadar itu jumlah jam atau hari. Jadi bisa dikatakan jumlah jam atau hari. Ini namanya kadar. Kalau waktu itu mulai dan akhir. Jadi mulainya itu jam 12 siang atau yang lainnya, akhirnya itu jam
2 malam ya. Ini contoh waktu. Kalau di kitab itu digambarkan mulai haidnya ketika terbenamnya matahari, berarti maghrib. Akhirnya ketika terbitnya matahari, berarti ya sudah pagi. Itu kalau gambaran di kitab. Kalau kita mungkin pakai jam saja. Kalau kadar itu berapa hari. Jadi adat itu nanti kita sesuaikan. Adatnya itu dari mana adatnya? Haid itu akan kita ambil. Ya menyesuaikan jam dan harinya. Ini perlu dipahami untuk betul-betul mengerti mana haidnya, mana sucinya. Sehingga sholat yang perlu diqodoi atau puasa yang perlu diqodoi memang sesuai sasaran, sesuai porsinya. Lebih tidak masalah, cuman kalau kurang itu yang akan jadi masalah. Itu segi adat ya. Ini jam dan waktu dan juga kadar banyak sedikitnya. Itu adat. Selanjutnya yang perlu dimengerti lagi dari adat. Adat itu kan istilahnya adalah riwayat haid sebelumnya. Secara logika wanita itu dan kenyataannya wanita itu kan haid tidak hanya sekali seumur hidup, tapi berkali-kali, bahkan puluhan kali. Otomatis dari sekian puluh haid itu juga akan menghasilkan adat yang banyak. Dan tidak menutup kemungkinan, ya mungkin lebih tepatnya dan banyak terjadi adat itu tidak satu waktu, tidak sama. Yang intinya adalah adat itu ada kalanya satu, ada kalanya banyak. Ada kalanya banyak itu sama, ada kalanya banyak itu berbeda-beda. Yang intinya adat nanti akan terbagi seperti ini. Adat yang akan dijadikan acuan dalam istihadoh yang wairu mumayyizah ya, nanti secara umum akan terbagi menjadi, kalau saya pamit 3. Ada intidom istilahnya, ada aqollun naubi, ada naubatil akhirah. Intidom itu istilahnya menggunakan beberapa adat. Jadi andaikan haidnya itu dalam 1 tahun, Januari, Februari, Maret, itu bulan pertama 5, kedua 6, ketiga 7. Contoh adatnya 6, 5, 7. Ya, ini namanya intidom. Intidom itu runtut. Runtut ya. Dari kecil ke banyak atau dari banyak ke kecil. 567, 567 atau 765 atau 765. Ya, itu namanya intidom. Adat intidom ini akan terpakai kalau terulang 2 kali. Jadi 6, 5, 7. Oh, ada yang kurang. Intidom itu juga berlaku untuk adat yang tidak urut, cuman syaratnya harus terulang 2 kali. Jadi 657, 657. Tapi yang secara mendasar dikatakan intidom itu karena urut dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Jadi angkanya dari 567, 567 atau 765, 765. Yang seperti ini tidak apa-apa. Yang penting terulang 2 kali. Jadi adat intidom ini akan terpakai ketika terulang minimal 2 kali. Berarti untuk menciptakan adat seperti ini minimal harus 6 kali haid. Lalu bulan ke-7 baru istihadoh ya. Bulan ke-7 istihadoh. Nanti pakai adat yang mana? Sesuai urutannya, intidom, sesuai runtutannya. Bulan ke-7 istihadoh, yang wairu maizah, ini perlu dipahami, jangan sampai terlupakan wairu maizah, ambil yang 6. Terus bulan ke-8 tetap istihadah, ambil ke 5.
bulan ke-7 istihadah ambil ke-7, diurutkan seperti itu. Nah, ketika tetap wairu maizah, tapi ketika berganti pada mumayyizah atau yang darahnya memiliki beberapa karakter sifat, kita cari darah kuatnya. Nah, itu. Terus adat yang kedua ini aqallun naubi. Artinya adat runtutan atau giliran adat yang paling sedikit. Sederhananya adat paling sedikit gitu ya. Minimal dari beberapa adat. Jadi aqallun naubi artinya adat paling sedikit gitu aja. Adat sedikit, paling sedikit. Dah. Adat paling sedikit. Ini penjelasan ini berlaku untuk adat-adat yang memang lebih dari satu dan tidak sama. Jadi kalau sebelumnya selama 5 bulan kok sudah ada adat 5, 6, 7, gitu ya. Adatnya beda-beda, 2 atau kayak gini, 5, 6, 7 intidom tapi tidak terulang 2 kali, sama. Adatnya urut dari banyak ke sedikit atau dari sedikit ke banyak angkanya. Cuman kalau itu tidak terulang ya juga tidak bisa dipakai semua. Nanti pakainya yang paling sedikit atau yang terakhir. Nah, ini ya paling sedikit. Nanti ada penjelasannya kapan pakai adat yang intidom, kapan pakai adat yang paling sedikit, dan kapan pakai adat yang terakhir. Naubah akhirah itu singkatnya adalah adat terakhir. Adat terakhir. Nah, perlu saya sampaikan dalam penentuan adat itu ada khilaf, beda pendapat. Nah, yang masyhur atau yang istilahnya itu asoh ya, adat itu bisa ditetapkan sekali saja, meskipun bahasanya adat atau kebiasaan, cuman khusus dalam bab haid ini memang adat itu cukup sekali, nggak perlu sampai 2 kali. Tapi ada yang mengatakan juga adatnya harus minimal 2 kali. Nah, begitu untuk jadikan adat. Secara urutan nanti begini, secara urutan. Ketika wanita itu sebelumnya kok mengalami beberapa haid sehingga memiliki beberapa adat ya. Terus bulan ini istihadah. Pertama nanti lihat adatnya intidom apa enggak. Ya, 567 intidom apa enggak. Kalau enggak, langsung ambil terakhir. Berarti ambil riwayat haid bulan kemarin istilahnya. Ambil riwayat haid terakhir yang inaubah akhiro. Nah, tuh. Baru kalau yang adat terakhir ini tidak ingat ya. Kalau yang adat terakhir tidak ingat, baru ambil adat yang paling sedikit. Jadi andaikan punya kumpulan beberapa riwayat haid sudah dicatat, kalendernya ada yang 5, 7, 6. Yang terakhir kemarin lupa. Kita ambil yang paling sedikit. Berapa haid yang paling sedikit? 5, ya berarti itu adatnya 5 hari. Begitu. Adatnya 5 hari ya. 5, 6, 7. Paling sedikit 5, jadi 5 yang diambil. Begitu. Ini secara urutan adat. Nah, meskipun di kitab itu yang terakhir ini naubah akhirah itu doif ya, dia dikatakan doif atau bahasanya pendapatnya kurang kuat. Nah, ya dimana di kitab itu di syarahnya dijelaskan hanya pakai ini ya, intidam atau aqallun naubi, haid yang paling sedikit, karena memang yang paling hati-hati. Jadi berapapun haidnya selama tidak intidom, maka adatnya nanti ambil yang aqallun naubi, yang paling sedikit. Nah, atau ambil yang naubah
akhirah juga gak apa-apa kalau masih ingat yang terakhir. Cuman ini dhaif. Yang muktamad itu yang ini, yang aqallun naubi. Yaitu keterangan singkat ya terkait istihadah yang keempat, mu'tadah wairu mumayyizah. Ya mungkin sekian begitu hari ini ya. Besok pertemuan berikutnya akan saya terangkan istilah-istilah beberapa teori masalah penentuan adat ini dan pemilihannya. Nah, baru kita lanjutkan ke materi pembahasannya. Jadi agar lebih terkonsep ya. Nah, untuk kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mungkin kalau untuk yang punya pertanyaan silahkan nanti bisa sampaikan lewat ya komentar mungkin atau chat ya. Silahkan. Nanti saya bantu jawab kalau memang tidak lagi longgar dan bisa saya pahami pertanyaannya. Terima kasih, saya akhiri.